about your new messiah, cause your theories catch fire. Ooh, ee, ah, ooh, ee, ooh, ah, ee, ooh, ee, ah, ooh, ah. Ooh, ah, ooh, ee, ooh, ee, ooh, ah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan merepresentasikan dari diskusi kelompok kami. Sebelum itu kami akan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Bintang Jeza Ramadan selaku ketua kelompok dan moderator. Perkenalkan, nama saya Rahman Wahyu Ramadan sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Hermes Melda Putri sebagai mencari informasi. Perkenalkan, nama saya Zakia Sama Santoso sebagai pemateri dan sebagai pencari informasi. Perkenalkan, nama saya Rizka Cahaya Mutia sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Verika sebagai pencari materi. Perkenalkan, nama saya Nusita Fana sebagai anggota. Oke, untuk fitur-fitur bot ada beberapa yang kami gunakan. Ada 8. Yang pertama akan dijelaskan oleh Khairunisa. Oke, jadi yang pertama ada style. Jadi penggunaan style itu ada fitur untuk memberikan format teks secara cepat dan konsisten seperti judul, subjudul, atau paragraf, dan berguna untuk membuat dokumen terlihat rapi dan terstruktur. Yang kedua ada table of contents atau daftar isi. Kegunaannya membuat daftar isi otomatis berdasarkan hidden tails dan mudah diperbarui jika isi dokumen berubah. Yang ketiga ada table of card. Kegunaannya menyisipkan tabel dan grafik untuk menyajikan data numerik atau visual, dan kegunaannya juga bisa dikustomisasi dengan berbagai desain dan format. Yang keempat ada image dan caption. Kegunaannya menambahkan gambar ke dokumen, dan caption digunakan memberi keterangan otomatis pada gambar, tabel, atau grafik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bintang. Oke, selanjutnya ada fitur namanya Smart Art, yaitu grafik. Gunanya grafik siap pakai untuk menampilkan informasi visual, misalnya diagram, hierarki, ataupun proses. Tujuannya membantu memperjelas ide dalam bentuk visual. Terus yang keenam ada footnotes, catatan kaki di bagian bawah halaman. Tujuannya adalah digunakan untuk memberi penjelasan tambahan, referensi atau sumber kutipan. Yang ketujuh ada hyperlinks. Ini adalah tautan ke halaman web, dokumen lain, email, atau bagian tertentu dalam dokumen. Dan yang terakhir ada citation. Fitur ini untuk menambah kutipan sesuai gaya tertentu, APA, MLA, Chicago, dan lain-lain. Kegunaannya ialah bisa digunakan bersama bibliografi untuk daftar pustaka otomatis. Baik, itu adalah fitur-fitur yang kami gunakan dalam code. Selanjutnya akan kami jelaskan fitur-fitur dari Excel. Baiklah, saya akan menjelaskan fitur-fitur yang saya gunakan di Excel dan beberapa materi yang akan dibawakan oleh teman saya, Novi. Saya akan menjelaskan fitur-fitur yang saya gunakan, yaitu membuat laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, saya juga menggunakan rata kanan dan rata kiri pada laporan keuangan saya. Saya juga menggunakan kolom warna di dalam laporan keuangan saya. Saya menggunakan bold text dan italic text pada laporan keuangan. Baiklah, materi akan dibawakan oleh teman saya, Novi. Baik, materi kami adalah ringkasan laporan keuangan dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGAS. Baik, kita masuk pada neraca keuangan. Yang pertama, aset lancar 1,4 triliun 2023. Yang kedua, kas dan setara kas 1,45 triliun 2022. Aset lain. Baik, masuk kita pada laporan laba rugi. Yang pertama, penjualan 2,69 triliun. Yang kedua, beban pokok 2,16 triliun. Yang ketiga, laba bruto 0,52 triliun. Yang ketiga, kita masuk pada arus kas. Yang pertama, penerimaan operasi 2,65 triliun. Yang kedua, pembayaran operasi 2,6 juta triliun. Arus kas bersih positif. Baik, kita masuk pada tren penjualan bulanan 2023. Bulan Januari 1.1000.
Baik, kita masuk pada tren penjualan bulan 2023. Yang pertama Januari 1000, Februari 1500, Maret 1200. Baik, itu saja. Kami bertiga di sini akan menjelaskan elemen-elemen yang terdapat dalam PPT kami. Sebelumnya, PPT kami didesain menggunakan Canva, baru dipindahkan ke PPT. Saya akan menjelaskan analisis pasar. Yang pertama, potensi permintaan cheesecake. Permintaan cheesecake itu belakangan ini selalu tinggi, terutama untuk produk berkualitas dan pilihan diet. Yang kedua, target pasar. Target pasar mencakup individu, keluarga, kantor, kafe atau restoran, dan terutama di kalangan remaja. Yang ketiga, pesaing. Toko besar dengan harga rendah, toko pinggiran dengan harga terjangkau, dengan kualitas premium, dan lain-lain. Yang keempat, pemasaran. Karena zaman sekarang adalah era digital, seringkali para penjual memanfaatkan media sosial sebagai kandang periklanan atau promosi dari mulut ke mulut, kemitraan lokal, pasar atau bazar, dan platform online. Yang kelima, diferensiasi. Kualitas bahan premium, resep unik, presentasi menarik, layanan pelanggan. Dan yang terakhir, operasional. Operasional itu termasuk ada izin, manajemen biaya, kapasitas produk bertahap, dan distribusi. Permintaan cheesecake yang selalu tinggi, terutama untuk produk kualitas kostum dan pilihan diet khusus. Untuk modal bisnis, karena kami mencari laporan yang relevan, bertanya dengan outletnya langsung, dan kata ownernya untuk biaya produksi dan manajemen di usaha itu cukup variatif, tergantung resep, ukuran, dan strategi marketing yang dipakai sama mereka, gitu katanya. Oke. Selanjutnya, tim manajemen itu terdiri dari owner, baker, dan asisten. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizka sebagai desain. Di dalam Canva itu saya mendesain dengan menambahkan elemen-elemen kue, hiasan lampu, dan lain-lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman di sebelah saya. Baik, saya sebagai finishing. Untuk kita membuat format PPT, kita akan melakukan download, lalu memilih format Microsoft PowerPoint, lalu Canva otomatis mengkonversi menjadi desain file PowerPoint. Selanjutnya di PowerPoint, setelah diekspor, file PPT bisa digunakan di Microsoft PowerPoint. Bisa juga kita menambahkan fitur PowerPoint yang lengkap seperti translation, custom animation, dan presenter view. Intinya, Canva digunakan untuk desain visual yang menarik, sedangkan PowerPoint bisa dipakai untuk melengkapi fitur-fitur presentasi lebih tingkat. Sekian, terima kasih. Oke, baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami kelas kelompok 2, kami undur diri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.